Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Mitoriana Porusia. Hari ini kita akan melakukan pengawetan serangga. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, saya punya contoh awetan serangga yang telah dibuat oleh mahasiswa. Ada banyak sekali tipe ordo yang terpampang di sini dan kita akan memberikan satu tutorial ya untuk mengawetkan serangga. Di sini saya sudah punya sampel serangga ya. Ini adalah lebah kecil ya yang akan kita coba awetkan. Peralatan yang kita perlukan yang pertama adalah tentu saja pinset. Kemudian di sini kita juga punya styrofoam sebagai media kita untuk meletakkan serangga. Nah, di sini saya juga menyediakan jarum pining ya yang fungsinya nanti untuk merekatkan serangga ke styrofoam ya, kecil. Kemudian di sini ada cawan Petri ya untuk meletakkan spesimen serangga. Sebelumnya serangga harus dibunuh terlebih dahulu. Teman-teman bisa gunakan kloroform, tapi apabila tidak punya, teman-teman bisa menyemprotkan dengan seracun serangga ataupun misalkan pestisida semprot ya untuk membunuh serangga tersebut. Nah, kemudian saya juga punya formalin yang sudah diletakkan dalam squid ya. Jadi ini formalin yang akan kita suntikkan ke serangga yang kita miliki ini ya. Saya akan mulai untuk memperagakan bagaimana cara melakukan pengawetan serangga. Nah, untuk serangga yang ukurannya cukup besar ya, seperti lebah yang lebih besar, kemudian kecoa ataupun kupu-kupu ya, dan belalang ya, itu bisa menggunakan teknik penyuntikan dengan menggunakan spuit seperti ini, penyuntikan formalin ya. Saya akan coba metode yang pertama ya. Jadi di sini sudah bisa kita lihat ada serangga kecil ya. Nah, kita bisa jika terlalu kecil dan terlalu sulit untuk menyuntikkan, maka kita bisa melakukan pinning terlebih dahulu. Ya, kita bisa melakukan pinning, kita ambil jarum ya. Kemudian kita lakukan pinning. Pinning ini adalah menusukkan bagian tubuh serangga sehingga dapat tertancap di media styrofoam yang kita gunakan ya. Nah, di mana peletakan atau di mana kita harus meletakkan jarum pining ya, di mana kita harus menusuk serangga, kita harus menusuknya di bagian toraks ya. Jadi ada bagian kepala, toraks dan abdomen. Sebaiknya kita menggunakan jarum ini di bagian toraks ya. Jadi kita tusuk seperti ini. Ya, memang kalau untuk di bagian serangga, toraks ini adalah yang paling keras. Nah, tapi toraks ini juga punya sela-sela di antara mesotoraks ataupun protoraks yang mana bisa kita tancapkan ya, cukup kuat sehingga nanti dia bisa tertembus ya. Kemudian ya, kalau sudah kita lakukan penyuntikan ya, penyuntikan ini kita lakukan pada bagian abdomen ya, abdomen yang agak ke belakang ya, kita suntikkan seperti ini. Di bagian abdomen hati-hati ya, karena kadang jari kita menahan serangga, kemudian kita harus menyuntikkan ini dan kadang bisa terlewat dan itu sangat berbahaya. Teman-teman bisa maksimalkan penggunaan pinset untuk melakukan penyuntikan. Ya, jadi bisa dengan perlahan-lahan dikeluarkan ya. Seberapa banyak, tidak usah terlalu banyak ya, asalkan dia sudah masuk dan biasanya kalau sudah jenuh penyuntikan di dalam tubuh serangga maka formalinnya akan keluar atau merembes dari tubuh si serangga. Nah, kalau sudah kita bisa letakkan di media ini, kita tunggu selama beberapa jam atau kita bisa tunggu beberapa hari agar formalinnya bisa meresap dan membuat kaku si serangga. Kemudian kalau sudah kaku bisa kita pindahkan di media yang lebih rapi seperti ini, kemudian kita beri label ya, jangan lupa kita beri label. Nah, ini adalah contoh mudah. Kemudian ada lagi contoh untuk perendaman. Jadi misalkan serangganya itu terlalu kecil untuk dilakukan penyuntikan, kita juga bisa melakukan perendaman. Ya.
Kita rendam saja di formalin, cairan formalin ya. Seperti ini, pastikan dia tenggelam. Ya. Kemudian kita bisa tunggu selama 1 sampai 2 jam. Ya. Oke, itu yang mudah. Oke. Kalau sudah nanti kalau sudah 1 sampai 2 jam perendaman ya kita bisa keluarkan, kita bisa keringkan, kemudian kita pining ya. Kita pining. Jangan lupa untuk mengembangkan sayap-sayapnya apabila serangga tersebut memiliki sayap. Ya. Dalam peminingan tidak hanya bagian torak saja yang dipining ya, tapi bisa juga pada bagian sayap apabila sayap itu harus mekar. Jadi contohnya seperti ini ya, ini ada belalang ya, ini belalang sembah. Nah, ini sudah dilakukan pining di bagian toraks. Nah, tapi terkadang sayapnya itu tertutup. Jadi pada saat serangga itu mati, sayapnya otomatis menutup. Nah, akan lebih baik jika sayapnya terbuka. Dan caranya adalah dengan menarik secara perlahan-lahan ya bagian sayapnya, kemudian dipining di bagian atas sayap tersebut. Ya, sehingga sayap bisa tampak mekar ya, terlihat dari atas. Kemudian kalau untuk kupu-kupu ya, biasanya kupu-kupu kalau posisinya mati dia bisa tertangkup ya sayapnya sehingga bisa kita bentangkan ya. Kita tancapkan di bagian kanan atas, kiri atas, kemudian bagian sayap yang bawah ya, pojok kiri bawah dan kanan bawah. Kemudian untuk jenis tipe moth atau ngengat ya. Jadi ngengat ini biasanya dia sudah bentuknya melebar sayapnya. Jadi tidak perlu dibentangkan ya. Dan biasanya tidak perlu untuk dipining kecuali dia yang cukup besar ngengatnya. Ya. Kemudian, nah ini sebenarnya kalau kecoa ini bisa dibentangkan, hanya saja ini tidak dibentangkan oleh mahasiswa. Biasanya pembentangan ini dilakukan sebelum penyuntikan. Fungsinya apa? Karena kalau sudah dilakukan penyuntikan formalin, maka dia akan kaku sehingga susah untuk membentangkan sayapnya. Sebaiknya pengawetan serangga juga dilakukan tidak lama dari serangga tersebut mati. Jadi sebaiknya dilakukan cepat segera setelah serangga itu mati agar serangga itu tidak kaku atau dimakan oleh serangga lainnya. Ya. Kemudian kalau untuk lalat ya masih bisa dilakukan pining ya. Kalau jarumnya tidak terlalu besar bisa dilakukan pining. Nah, apabila ada serangga yang cukup kecil sehingga tidak dimungkinkan ada peminingan ya atau menggunakan pining untuk menancapkannya, maka bisa menggunakan kertas seperti ini. Kertas kecil, kemudian yang dipining adalah kertasnya dan serangganya ditempelkan saja di kertas kecil tersebut. Ya, sama seperti nyamuk juga ya. Jadi sangat mudah sebenarnya. Kemudian untuk identifikasi, hasil identifikasinya ya bisa kita cantumkan di bawah jarum pining. Jadi biasanya dicantumkan label, kemudian serangganya, kemudian dipining. Gitu. Ya. Oke, mungkin hari ini sekian dulu materi tentang pengawetan serangga. Selebihnya akan saya sediakan video yang lainnya untuk praktikum yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.